Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasida Nur Fauzia dengan NIM F2020010069. Saya berasal dari kelas A2 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia medisinal. Dengan judul presentasi yaitu hubungan struktur kuantitatif dan aktivitas biologis golongan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Kita masuk pada pengertian antiinflamasi non-steroid. Obat antiinflamasi non-steroid atau AINS adalah obat yang kelompok obat yang paling banyak diresepkan oleh dokter untuk mengatasi kondisi nyeri, mengurangi peradangan, menurunkan demam, dan juga mengobati artritis. Obat-obat AINS yang bisa dibeli tanpa resep dokter seperti asam fenamat, aspirin, dan ibuprofen. AINS juga digunakan untuk meredakan gejala seperti sakit kepala, nyeri karena menstruasi, atau nyeri karena terkilir. Meskipun AINS banyak digunakan untuk mengatasi nyeri radang dan juga menurunkan demam, ternyata tidak semua orang dapat menggunakan obat ini karena dapat menimbulkan efek samping yang berat. Dan yang selanjutnya kita akan masuk pada mekanisme NSAID atau obat non-steroid. Mekanisme kerja yang berhubungan dengan sistem biosintetis prostaglandin mulai dilaporkan pada tahun 1971 oleh Van yang melibatkan secara in vitro bahwa dosis rendah aspirin dan intimitasin menghambat produksi enzimatik prostaglandin. Sehingga khusus untuk paracetamol sendiri, hambatan biosintesis prostaglandin hanya terjadi bila lingkupnya rendah. Kadar peroksid seperti di hipotalamus, lokasi inflamasi biasanya mengandung banyak peroksid yang dihasilkan oleh leukosit. Ini menjelaskan mengapa efek antiinflamasi pada paracetamol itu praktis tidak ada. Selanjutnya, kita akan masuk pada penggunaan NSAID. Non-steroidal anti-inflammatory drugs atau biasa disebut dengan NSAID bekerja menghambat enzim koksikogenase atau enzim pembentuk prostaglandin. NSAID hanya dipakai untuk nyeri inflamasi dan juga antipiretik akibat produksi prostaglandin. NSAID ini mempunyai 3 efek, yakni antiinflamasi, analgesik, atau biasa disebut dengan untuk meringankan nyeri ringan atau nyeri sedang, dan yang terakhir itu sebagai antipiretik. Namun, NSAID tidak bisa digunakan untuk mengatasi nyeri karena angina pectoris, karena nyeri disebabkan karena adanya hipoksia dan penumpukan laktat. Penggunaan NSAID sebagai analgesik bersifat simptomatik hingga jika simptom sudah hilang, pemberiannya juga harus dihentikan. Setelah kita membahas tentang penggunaan NSAID, selanjutnya kita akan masuk pada struktur kimia NSAID. Seperti yang tertera pada layar HP ataupun komputer teman-teman, di sini saya telah memaparkan bagaimana sih bentuk dari struktur kimia NSAID itu. Baik, setelah tadi kita melihat struktur kimia dari NSAID, di sini saya akan menjelaskan kembali satu persatu mengenai struktur kimia dari NSAID. Yang pertama itu ada turunan asam salisilat, di mana asam salisilat ini mempunyai aktivitas analgesik, antipiretik, dan juga antirematik, tetapi tidak digunakan secara oral karena ia terlalu toksik. Yang banyak digunakan di sini adalah sebagai analgesik antipiretik saja, adalah senyawa turunannya. Turunan asam salisilat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit seperti sakit pada nyeri kepala, sakit otot, dan juga sakit yang berhubungan dengan rematik. Dan yang kedua itu ada turunan 5-pirasalindion, seperti di sini seperti fenolbutason dan oksifenbutason, adalah antiinflamasi non-steroid yang banyak digunakan untuk meringankan rasa nyeri yang berhubungan dengan rematik, penyakit pirai, dan juga sakit persendian. Turunan ini menimbulkan efek samping agrolositosi yang cukup besar dan juga irigasi lambung. Dan yang ketiga itu ada turunan asam N-arylantranilat. Asam ini adalah analog nitrogen dari asam salisilat. Turunan asam ini terutama digunakan sebagai antiinflamasi untuk pengobatan rematik dan juga sebagai analgesik untuk mengurangi rasa nyeri yang ringan dan moderat. Turunan ini menimbulkan efek samping irigasi saluran cerna, mual, diare, dan juga nyeri abdomen, anemia, dan juga trombosit openia.
Yang terakhir, kita akan membahas tentang efek samping dari NSAID. Yang pertama itu, efek samping yang ditimbulkan itu seperti perut kembung dan penuh, nyeri ulu hati, mual dan muntah, diare, telinga berdengung, dan juga penurunan nafsu makan. Itulah tadi hasil presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.